Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan pelajaran PPKN bersama saya Bu Sri. Akan mempelajari tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman itu apa sih? Keberagaman itu merupakan suatu anugerah yang harus disyukuri, sebab bisa dijadikan sarana untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kemudian apa Bu? Kenapa kok kita negara Indonesia itu bisa terjadi keragaman itu karena apa? Ada beberapa hal atau beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya keberagaman terutama di Indonesia. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia itu terletak di antara dua samudra dan dua benua. Apa saja itu? Dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Sehingga letak Indonesia menjadi tempat yang paling strategis untuk menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional. Ketika Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional, maka terjadilah pertukaran baik itu budaya, bahasa, agama, kemudian suku bangsa dan lain sebagainya. Karena berbagai macam orang dipertemukan dalam satu aktivitas yang sama. Misalnya ketika perdagangan, orang Indonesia, ada orang Cina jualan, mau melintasi laut atau samudra Indonesia, maka dia akan terjadi pertukaran atau negosiasi. Setidaknya dia akan meminta izin untuk lewat. Begitu. Maka apa yang terjadi? Pertama, dia harus menguasai bahasa. Setidaknya bahasa internasional digunakan. Kemudian ditanya apa yang akan mereka lakukan. Misalnya saya mau lewat karena harus mengantar barang atau komoditi yang ada di Cina mau ke Australia, misalnya begitu. Kemudian yang kedua, kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Nah, secara fisik Indonesia itu merupakan negara dengan beribu-ribu pulau, paling banyak Indonesia itu. Yang besar aja ada, yang kalian ketahui ada 5, belum yang kecil-kecilnya. Sehingga hubungan antar masyarakatnya jadi terhambat. Misalnya orang Kalimantan sama orang Jawa, gimana nih? Nah, maka bagaimana orang Jawa dan orang Kalimantan itu supaya terjadi kemajuan dengan misalnya orang Kalimantan ingin memajukan menjual misalnya, atau berdagang, atau untuk memajukan daerahnya harus seperti apa? Maka dia harus mengembangkan potensi yang ada di daerahnya dulu. Tidak langsung kemudian serta-merta gimana caranya nih mau ke Pulau Jawa jauh, sehingga mereka harus mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Hal ini yang kemudian menjadi atau berakibat pada perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta bagaimana peran laki-laki dan perempuan itu terjadi perbedaan. Dan perbedaan kondisi alam. Nah, Indonesia memiliki kondisi alam yang berbeda setiap daerahnya. Jadi tidak semuanya Indonesia itu tempatnya kondisi alamnya pegunungan, tidak. Tapi ada yang pantai, ada yang rawa, ada yang pegunungan tadi, ada yang daerahnya subur, ada yang padang rumput, ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah. Nah, sehingga setiap orang yang tinggal di daerah-daerah tersebut memiliki perbedaan satu sama lain. Misalnya, orang yang tinggal di daerah pantai berbeda dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan. Baik mata pencaharian, adat istiadat, pakaian, bahkan keyakinannya pun memiliki perbedaan. Kemudian faktor penyebab terjadinya keberagaman yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi akan memiliki perbedaan di setiap daerah di Indonesia. Mungkin di Pulau Jawa lebih maju, tapi belum tentu di daerah Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi itu semaju di Pulau Jawa. Nah, kemudahan sarana akan mempermudah masyarakat untuk berhubungan satu dengan yang lainnya.
sebaliknya, kalau sarananya itu terbatas, maka akan menghambat hubungan antara satu masyarakat dengan. Nah, dan yang terakhir, paling utama itu adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nih, mau nggak orang itu menerima perubahan? Karena tidak semua masyarakat Indonesia mau atau bersedia menerima perubahan. Misalnya modernisasi. Bagi masyarakat perkotaan mungkin akan mudah menerima hal tersebut, tapi di daerah pedesaan akan sulit karena dirasa akan melunturkan budaya. Nah, apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Itu keberagaman suku yang pertama. Suku itu bisa juga disebut dengan istilah etnik. Nah, ada pendapat menurut Kuncharan-Ningrat, suku itu adalah sekelompok orang yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Misalnya, suku yang ada di Indonesia ada suku Jawa, suku Sunda, di Sumatera ada Melayu, ada Minangkabau, di Papua ada suku Asmat, misalnya begitu. Itulah keberagaman yang suku yang ada. Kemudian keberagaman agama. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, yaitu agama Islam, Kristen, ada Protestan, ada Buddha, ada Hindu, dan Konghucu. Dan negara menjamin setiap warga negara yang ingin memeluk agama yang diyakininya masing-masing. Hal tersebut tercantum dalam undang-undang. Dan kita sebagai manusia yang berada dan tinggal di negara Indonesia diwajibkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui di negara kita. Kemudian keberagaman ras. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, misalnya rambutnya, kemudian bentuk wajahnya, warna kulitnya, dilihatnya secara fisik. Ada beberapa ras yang bisa kita ketahui, diantaranya yaitu Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, ada Melanosoid, ada Kaukasus. Kemudian keberagaman antar golongan. Nah, Indonesia kan banyak keberagamannya. Ada seperti tadi kita sebutkan keberagaman suku, agama, ras, kemudian sehingga terjadi penggolongan di masyarakat. Baik itu penggolongannya secara kasta, mungkin seperti di Bali ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, ada kasta Waisya, ada kasta Sudra, seperti itu. Nah, kemudian apa sih Bu? Kenapa kita harus memahami keberagaman di Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika? Yang pertama, keberagaman di Indonesia itu ada tujuannya, ada untuk mengusahakan dan mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, tapi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya tentunya. Dampak positifnya memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan bangsa. Sedangkan dampak negatifnya yaitu mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Itu keberagaman suku yang pertama. Suku itu bisa juga disebut dengan istilah etnik. Nah, ada pendapat menurut Kuncharan-Ningrat, suku itu adalah sekelompok orang yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Misalnya, suku yang ada di Indonesia ada suku Jawa, suku Sunda, di Sumatera ada Melayu, ada Minangkabau, di Papua ada suku Asmat, misalnya begitu. Itulah keberagaman yang suku yang ada di Indonesia. Nah, nih ada perilaku toleran dalam kehidupan beragama seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, bahwa negara itu menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan keyakinannya.
itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 5. Bunyinya apa, Bu? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi agama tuh sudah menjamin kalau kamu mau beragama Islam silahkan, mau kamu beragama Hindu silahkan, mau beragama Konghucu silahkan, sesuai dengan agama yang diakui oleh negara. Kemudian bentuk perilakunya dalam kehidupan beragama itu harus seperti apa, Bu? Yang pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Misalnya kamu orang Islam, maka kamu harus melaksanakan ajaran agama yang kamu anut, yang kamu yakini dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menghormati agama yang diyakini orang lain. Misalnya teman kamu ada yang beragama Buddha atau Hindu, ya sudah kamu hormati saja keyakinan agama teman kamu itu. Jangan kamu memaksakan, kamu salah, harusnya kamu beragama Islam. Tidak begitu, tetapi biarkan dia dengan keyakinan agamanya dan biarkan dia melaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian selanjutnya, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Itu tadi, ketika ada temanmu yang berbeda agama denganmu, maka jangan memaksakan keyakinan kamu terhadap keyakinan orang lain. Nah, yang paling utama adalah toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut oleh pemeluk agama lain. Misalnya, pelaksanaan ibadahnya kalau di Islam itu kita melaksanakan sholat. Kalau misalnya di Kristen ada misalnya setiap hari Minggu juga dia juga beribadat. Misalnya ada kebaktian hari Minggu di gereja. Itu kan ritual beribadah, pelaksanaan ibadahnya. Ya sudah, biarkan saja. Itu kan agama yang diyakini mengajarkan untuk melakukan pelaksanaan ibadah seperti itu. Ya kita persilahkan saja, kita hormati saja begitu. Atau misalnya yang lebih familiar, kita di Islam itu ada peringatan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha misalnya. Nah di Kristen misalnya ada hari Natal, ya sudah biarkan saja dia Natalan aja sendiri yang orang Kristen misalnya. Kita yang orang Islam juga toh melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri begitu. Tentang suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia, yang pertama adalah perilaku toleran, yang kedua adalah menghargai perbedaan, dan yang ketiga kita adalah bangsa Indonesia yang dengan berbagai macam keberagamannya itu harus dipersatukan oleh rasa persatuan, kebangsaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ibu sampaikan kesimpulan dari pelajaran materi. Mungkin itu saja yang